Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Handika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul ajar matematika saya. Fase A kelas 1 sekolah dasar dengan materi membandingkan dan mengukur panjangnya benda. 1. Komponen-komponen modul ajar. Modul ajar yang saya susun terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu informasi umum yang memuat identitas penyusun, jenjang pendidikan, mata pelajaran, fase, dan kelas. Elemen pembelajaran, materi, alokasi, waktu, model pembelajaran, serta metode pembelajaran pada modul ini digunakan model Problem Based Learning atau PBL. Kedua, identifikasi pembelajaran yang berisi asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai konsep panjang benda. Hasil asesmen kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pengayaan pembelajaran reguler maupun remedial sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dimensi profil lulusan meliputi penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan kreativitas. Yang keempat, desain pembelajaran yang terdiri atas capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, serta pemanfaat teknologi digital. Yang kelima yaitu pengalaman belajar yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan sintak problem based learning, dan kegiatan penutup. Yang keenam yaitu refleksi guru dan peserta didik sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, asesmen pembelajaran yang terdiri atas asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Selain itu, modul juga dilengkapi dengan bahan ajar EKPD, soal evaluasi, rubrik penilaian kunci, jawaban, pengayaan, dan remedial. Yang kedua, ya adanya implementasi karakteristik peserta didik dalam modul ajar, yaitu karakteristik peserta didik kelas 1 SD yang masih berada pada tahap berpikir konkret telah diakomodasi dalam modul ini. Hal tersebut terlihat dari penggunaan benda nyata seperti pensil, buku, penghapus, pita, sedotan, klip, kertas, dan stik es krim sebagai media pembelajaran. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk belajar melalui pengamatan langsung, praktik mengukur benda, diskusi kelompok, dan presentasi hasil kerja. Perbedaan kemampuan peserta didik juga diperhatikan melalui tindak lanjut hasil asesmen awal, yaitu pemberian pengayaan bagi peserta didik yang telah memahami materi, pembelajaran reguler bagi peserta didik yang cukup memahami, dan pendampingan khusus bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan. Selain itu, pembelajaran dirancang secara kolaboratif melalui kegiatan kelompok dan tutor sebaya, sehingga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik. Yang ketiga yaitu analisis relevansi setiap poin modul ajar. Setiap komponen dalam modul memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen diagnostik relevan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemilihan model problem based learning relevan karena dapat melatih peserta didik berpikir kritis, memecahkan masalah sederhana, dan menemukan konsep pengukuran melalui pengalaman langsung. Penggunaan media konkret sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1 yang masih membutuhkan pengalaman belajar nyata. Kemitraan dengan orang tua juga penting untuk memperkuat pembelajaran di rumah melalui kegiatan mengukur benda-benda di lingkungan sekitar. Penggunaan media digital seperti video, pembelajaran, kuis, dan board wall dapat meningkatkan motivasi belajar serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Sementara itu,
Asesmen formatif dan sumatif digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjut pembelajaran berupa pengayaan maupun remedial. Demikian presentasi modul ajar yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.